Halo, halo, halo. Apa kabar kalian semua? Para penikmat drama penuh dosa dan aroma parfum tante-tante misterius. Semoga kalian sehat, bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Biar bisa beli cemilan sambil nonton alur film menggoda kayak gini. Kali ini kita bakal bahas film yang judulnya Purity Falls. Film ini bukan cuma tentang drama keluarga, tapi juga bisnis rahasia yang dilakukan oleh tante-tante kesepian di kota yang katanya suci, tapi isinya malah penuh nafsu terselubung. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Biar kalian gak ketinggalan alur film yang kadang bikin deg-degan, kadang bikin mikir dosa. Oke, langsung aja kita kenalan dulu sama para pemain utamanya. Biar nggak bingung siapa yang tante, siapa yang korban, dan siapa yang nyabutin rumput tapi bukan di taman. Jason, cowok muda ganteng, badannya atletis, tapi pikirannya masih kebanting-banting antara cinta, keluarga, dan kebutuhan isi dompet. Nicole, ibunya Jason, guru baik hati yang harus jadi orang tua tunggal setelah suaminya meninggal. Courtney, tetangga baru, tante sukses, wangi, ramah, tapi punya rahasia bisnis yang bisa bikin cowok-cowok muda keringetan bukan karena olahraga. Daniel, temen Jason, anak klub gulat yang ternyata udah duluan terjun ke dunia tante-tante. Justin, adik Jason yang polos tapi nanti bakal jadi penyelamat kakaknya. Oke, udah siap? Mari kita mulai kisah tukang kebun rasa gigolo ini. Film dibuka dengan suasana keluarga bahagia di kabin pinggir danau. Semua ceria sampai sang ayah, Kyle, tiba-tiba tumbang karena serangan jantung. Anaknya, Jason, ngerasa bersalah banget, kayak cowok yang abis salah ngechat sayang ke grup keluarga. Setahun berlalu, mereka pindah ke kota bernama Purity Falls. Kedengarannya kayak kota yang damai dan bersih. Tapi percayalah, bersih di sini cuma nama doang. Nicole dapat kerjaan baru sebagai guru dan Jason mulai sekolah baru, tapi masih kepikiran terus sama kepergian ayahnya. Suatu hari Jason lagi lempar bola, malah nyenggol kepala cowok lain. Chad, tetangga sebelah. Tapi karena Chad ini orangnya kalem, mereka malah jadi temenan. Nah, dari sinilah bibit tragedi mulai tumbuh. Dan bukan cuma tanaman taman yang bakal disiram nanti. Lagi beres-beres rumah, datanglah Courtney, tetangga baru yang elegan, manis, tapi auranya kayak kalau aku ngajak kerja pasti ada maunya. Dia bawa makanan, senyum manis, dan langsung nyodorin tawaran kerja. Jason, kamu mau nggak bantu tante bersihin kebun? Nico langsung setuju karena pikirnya lumayan buat uang saku. Don't wash the tray. Love Purity Falls. It's very family friendly and I know. Tapi kalau ibunya tahu kebun yang dimaksud bukan kebun bunga, pasti langsung pasang spanduk. Anakku bukan tukang taman surga. Jason akhirnya datang kerja ke rumah tante Courtney dan disinilah drama sensual dimulai. Dikasih es teh manis, suasana makin panas. Tiba-tiba minumannya tumpah ke baju Courtney dan Jason disuruh bantuin bersihin. Bukan bajunya doang yang jadi berantakan guys, tapi juga pikiran Jason. Wow! Dan malam itu, mereka mabar push rank versi tante-tante, alias Jason resmi jadi pegawai tetap di perusahaan beauty service, spesialis kepuasan taman hati. Sebelum pulang, Jason membersihkan diri dan si tante memfoto Jason dari jauh. Akhirnya si tante sange dan mengajak Jason bercocok tanam kedua kali. Besoknya Jason dikirim ke klien pertamanya, Karen, yang ternyata juga tante kesepian. Tapi baru mulai kerja, Karen langsung ngajak aktivitas tambahan. Jason kaget dan kabur kayak dikejar dosa yang belum sempat taubat. Akhirnya dia sadar, semua tukang kebun di bawah Courtney itu ternyata bukan tukang kebun beneran. Daniel temannya malah santai bilang, santai aja bro, kerja kayak gini enak kok. Capek iya, tapi dibayar puas. Jason cuma bisa geleng-geleng sambil nelen ludah antara bingung dan penasaran. Sementara itu, Courtney makin lihai menjebak. Dia kasih Jason mobil bekas mendiang suaminya. Dan tentu aja, Jason gak enak hati buat nolak. Your next client.
Uang ngalir deras, tapi cinta malah gagal total. Clara, cewek yang dia taksir, langsung cabut begitu tahu pekerjaan Jason bukan di taman kota, tapi taman dosa. I'm not going with you. Dan kalau kamu pikir semua udah cukup gila, tunggu aja, masih ada preman satu lagi. Namanya Benjamin, budi besar, muka sangar, tapi kerjanya ngancem bocah SMA buat gak resign dari bisnis tante-tante. Think of them as Courtney bikin pesta besar, semua tante-tante pelanggan hadir, termasuk Pak Wali Kota. Nicole juga datang dan mulai curiga karena suasananya bukan kayak pesta warga, tapi kayak gathering rahasia tante premium. Sementara itu, mulai terjadi kasus pergunjingan di grup WhatsApp warga lokal. Pak Wali Kota yang masuk gathering itu juga mulai kena gosip baru. Makanya Nicole makin curiga. Everything okay? Speaking of which, are you okay? Malam itu, salah satu klien Karen datang nuntut uang ke Courtney. Tapi yang dikasih malah amplop isi kertas koran. Karen manguk dan Benjamin datang buat beresin masalah. Tapi malah ditembak Karen pakai pistol suaminya. Benjamin pulang ke rumah Courtney dalam keadaan berdarah-darah dan akhirnya tewas. Jason yang udah muak akhirnya nyelinap ke rumah Courtney buat ngambil album foto bukti kejahatan tante itu. Tapi apesnya, dia ketahuan dan disekap di garasi. Nicole yang sadar anaknya hilang langsung datang dan terjadilah duel antara guru baik hati versus tante predator berkelas. Tendangan, dorongan, dan fufufu semuanya terjadi cepat dan tegang. Sampai akhirnya Justin datang dengan senjata pusaka ayahnya dan boom, tante Courtney tamat. Akhir film, keluarga Nicole, Jason, dan Justin kembali ke kabin tepi danau dan semuanya dimulai. Sekarang mereka bisa hidup damai lagi tanpa gangguan tante bertabur lipstick. Dan begitulah akhir dari kisah Purity Falls, film yang membuktikan bahwa kerja part-time bisa berakhir full scenes kalau nggak hati-hati. Jadi guys, pesan moralnya kalau ada tante tetangga ngajak bantuin di kebun, pastikan dulu itu kebun bunga, bukan kebun nafsu. Oke guys, sekian dulu alur film kali ini. Semoga kalian terhibur, tercerahkan, dan sedikit tobat walau cuma 5 detik. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar Veil of Shadow makin semangat ngulik film penuh dosa, cinta, dan plot twist tak terduga. Ingat, hidup boleh gelap asal jangan gelapin hati kayak villain di film ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetaplah berada di bawah bayangan Veil of Shadow.